Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata'in. Raditu billahi rabba bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Amma ba'du. Hari kita lanjutkan kajian kitab Sirul Kholaf dari Syekh Hasan Al-Mas'udi. Bab selanjutnya Al-Ikha. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ikha'u, persaudaraan. Kalau tulisannya akho diganti ikho aja. Al-ikha'u, persaudaraan. Huwa utawi al-ikha' iku robitatun, hubungan. Baina syakhsaini, antara dua orang. Tahaqqaqa kang dadi nyoto bainahuma antarane sahsoin tadi, antara dua orang tadi hubungannya jadi nyata. Apa al mawaddatu, cinta atau rasa sayang. Jadi persaudaraan itu hubungan dua orang yang kemudian menjadi nyata hubungannya itu. Satu sama lain itu saling menyayangi, saling mencintai, dalam arti seperti layaknya saudara gitu. Orang lain yang bukan punya hubungan apa-apa dengan kita, tidak punya hubungan saudara, bukan kakak kita, bukan adik kita. Gampangannya yo konco kendel lah gitu. Teman akrab, karena saling akrabnya terus kayak sulur, kayak saudara gitu. Hubungannya jadi nyata karena masing-masing kemudian dianggap saudara. Yang bahasa yang ini mungkin saudara angkat gitu. Jadi fayud labu, bismillahirrahmanirrahim. Fayud labu mongko diharap. Fayud labu mongko diharap atau dimintakan. Mingkulin saking masing-masing minhuma saking masing-masing minhuma tadi, mingkulin saking masing-masing minhuma saking sahsoin, ya, dua orang tadi. Lil akhor kanggo liyane apa al muwasatu nulungi bil mali kelawan bondo wali anatulan uga nulungi bin nafsi kelawan fisik. Ada yang mengatakan jiwa tadi, kita guru kita ada yang mengatakan fisik, maksudnya jadi dua orang tadi ketika dia melakukan menjalin hubungan tadi, bukan laki-laki perempuan ya, sesama, maksudnya lain lagi, itu malah maksiat nanti jadinya. Maksudnya ya saudara ini, teman gitu kan, sama teman
teman wanita dengan sepergaulan, sepantaran gitu kan, teman sepondok gitu, teman sekamar, teman sepermainan gitu. Jadi teman belajar. Pokoknya tidak punya hubungan, kemudian akrab, kemudian kasih rasa sayang atau cintanya itu muncul karena dekat gitu kan. Itu ya diharapkan itu masing-masing itu saling membantu, menolong dalam hal apa ya, menolongi dalam hal harta, kebendaannya. Dia orang bisa jadi butuh bantuan uang atau benda, buku bisa jadi kalau hal belajar, atau kalau dalam hal bermasyarakat ya bisa jadi dia punya sesuatu yang dia punya hajat misalnya, butuh dibantu secara baik secara kebendaan, berarti disumbang gitulah, dibantu secara bilmal dengan harta maupun dengan fisiknya. Kan di desa itu kan sering kita jumpai masih baik, masih adat istiadat itu masih terjaga. Beberapa daerah itu kan, kecuali di kota ya, kalau di daerah itu tetangga hajatan itu sekampung itu pasti bantu-bantu masaknya, nanti bikin kalau mau pernikahan ya kadang tetangganya bantu berasnya, bantu apapun kebutuhan itu dibantu. Sampai kadang mau bangun rumah itu juga gotong royong bantu untuk bangun satu rumah. Jadi kalau hidup seperti itu di desa itu ya makmur gitu. Tapi orang itu cenderungnya di desa nggak betah, betahnya di kota dulu, mall-mall gitu. Tapi itu lama-lama juga bosen juga di kota itu. Jadi kalau apa namanya sekarang apalagi makin berpindah gitu, maksudnya berpindah yang fisik itu jadi maya. Dulu mall itu fisik dilihat barang-barang itu kelihatan mata, sekarang yang bisa kita temui secara nyata itu sudah berpindah ke online gitu, jual beli online, mallnya online kan gitu. Ya kota-kota itu juga akhirnya banyak yang tidak bertahan mall-mall itu. Nah di desa masih keakrabannya masih tinggi, saling bantu masalah harta, kemudian secara fisik juga bergotong royong, membersihkan lingkungan, juga apa yang diperlukan tetangga kita, gitu. Ya akrab semua lah gitu. Dulu Meranggen itu juga begitu. Dulu saya ketemu dengan kakek-kakek umur 70, mbah-mbah gitu, umur 78, masih seger gitu, rambutnya masih hitam semua. Gitu. Nggak sengaja ketemu, dia cerita, Meranggen dulu itu kecamatan Meranggen itu satu kecamatan itu hampir kenal semua. Jadi dia itu Meranggen ini siapa, di Suburan ini siapa, kakek-kakek saya itu juga dia tahu semua. Sampai Bandung Rejo itu tahu Mbah Fadil dan segala macam, Mbah Ahmad, Mbah Usman itu tahu gitu. Dia cerita hallnya Mbah Ibrahim Brumbung itu kan kemarin sempat sudah lewat tuh di Holi kan. Buat acara besar lah di situ. Dulu tahun 65 itu kalau dari tahun 5 ke atas ya, dia tahun 64 sampai munggah-munggah gitu, bukan seterusnya ya, yang lebih lama lagi. Itu hall Mbah Ibrahim itu besar-besaran. Jadi kalau tiap hall Mbah Ibrahim Brumbung itu pasar Meranggen ditutup. Ditutup karena saking banyaknya tamu yang pengen nge-hall Mbah Ibrahim yang makamnya di Brumbung itu. Kalau kamu belum pernah ziarah sana, deket sini. Mbah Ibrahim itu gurunya Mbah Abdurrahman, pendiri Pondok Pesantren Putria. Gurunya Mbah Muslih juga. Mbah Muslih tapi masih muda berguru sama Mbah Ibrahim itu. Nah terus kemudian ditutup kalian apa? Soalnya buat menginap. Pasar Meranggen itu buat nginap. Karena dulu kan belum ada hotel, belum ada penginapan seperti sekarang. Jadi kalau nginepnya di mana? Di pasar itu. Pasarnya ditutup, tamu-tamu dari jauh itu nginepnya di pasar itu. Terus nanti bersama-sama pas hallnya itu ke makbarohnya Mbah Ibrahim Brumbung itu. Tahun 65 itu sempat begitu.
Setelah itu agak surut. Itu kurang lebih gambarannya ya, saling bantu-bantu dalam harta maupun fisik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal afu, lan memaafkan, anizallati, saking piro-piro kesalahan. Wal ikhlasu, lan ikhlas. Wal wafa'u, lan nuhoni janji, menepati janji. Wal wafa'u, lan nuhoni janji atau menepati janji. Wat tahfifu, lan gawe ringan, alaihi ing atase akhor, dengan yang lainnya ya. Akhor tadi itu saling memaafkan ketika ada yang merasa tersakiti ya, kita berbuat bisa jadi dengan sengaja atau tidak sengaja menyakiti perasaan sahabat kita itu, saudara ya, itu ya memaafkan, saling memaafkan, saling kalau ngewangi, nulungi, menolong baik fisik maupun hartanya tadi ya, yang ikhlas. Dan kalau punya janji ditepati. Itu kadang ini yang masalah, kadang itu janji itu dianggap sepele. Hari ini tuh di bagian janji ini kadang kita janji jam 3 itu bisa ketemuan itu jam 4, jam 5. Jadi molornya luar biasa. Atau jadi baiknya kalau misalnya mau istilahnya tidak tepat, itu paling tidak mengabari dulu, saya terlambat atau saya ada halangan, macet apa. Yang penting ada kabar, diinformasikan, jangan di PHP. PHP itu apa? Memberi harapan palsu. PHP itu memberi harapan palsu. Jadi janji itu penting karena itu komitmen yang dibangun. Orang bisa percaya dengan kamu itu dengan komitmen itu. Kalau udah pernah diingkari janjinya, itu membangun kepercayaan itu sulitnya bukan main. Apalagi kalau kamu nanti hubungannya dengan berkeluarga, kemudian kamu butuh sesuatu untuk makan, untuk hidup, kemudian kamu tidak dipercaya, sulit lagi. Cari pekerjaan sulit karena orang nggak percaya kamu, karena kamu nggak punya komitmen, dikasih pekerjaan nggak pernah diselesaikan misalnya. Hanya orang tahu kamu itu nanti menjadi pribadi yang tidak bisa menjalankan sesuatu, tidak berkomitmen terhadap sesuatu, tidak bertanggung jawab terhadap sesuatu ya. Akhirnya tidak bisa orang percaya. Nah, ini kalau sudah tidak percaya sulit untuk bergerak jadinya secara bermasyarakat itu. Janji harus ditepati. Kalau misalnya tadi berhalangan atau apa, diinformasikan, jangan terus tidak ada kabar gitu. Kecuali memang saya nggak pernah janji kok, kayak itu nggak. Memang tidak ada kewajiban untuk menepati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarkut takallufi, lan ninggal gawe repot, lahu maring akhor, wa subutulan diam atau meneng, amma saking barang, yukdi kang menyakiti opo ma, wa takallumulan kalau terpaksa omong atau terpaksa bicara, yo bima kelawan omongan, yardo ridho hu ing ma opo asyar'u aturan syarak. Jadi setelah tadi menepati janji, kemudian juga membuat ringan itu ya artinya kita tidak, dengan saudara kita itu jangan
membuat repot, misalnya minta tolong ya jangan yang berat-berat lah gitu. Kalau bisa malah jangan merepotkan sama sekali. Dan diam kalau kita melihat kita misalnya di sesuatu yang kelihatannya itu kita tersinggung gitu ya, kita diam aja, maksudnya berusaha menyampingkan lah. Kalau dia berbuat kesalahan yang kecil, artinya kita jangan terus membesar-besarkan kesalahan saudara kita itu. Harus dilupakan lah mong yo kesalahan kecil, tapi kalau diulang-ulang ya diingatkan. Kalau kesalahan kecil misalnya guyon yang keterlaluan ya 1-2 kali mungkin ya diabaikan saja, tapi kalau keterusan ya artinya kesalahan-kesalahan kecil itu nggak usah diperbesar, nggak usah diungkit-ungkit apalagi gitu kan. Kemudian juga kalau kita mau mengingatkan atau mau berbicara tentang kesalahan itu ya, atau kan orang itu kalau berbuat kesalahan itu kecenderungannya dia itu kan tidak tahu kalau dirinya salah. Orang berbuat salah, sikapnya kok biasa saja. Itu bisa jadi yang berbuat salah itu tidak tahu kalau dirinya salah. Telah berbicara yang menyakiti orang lain, dianggapnya bagi dia pembicaraan itu biasa saja. Tapi bisa jadi orang lain yang mendengarkan perkataan orang itu, yang bersangkutan itu bisa tersinggung, bisa emosi, bisa marah dan sebagainya. Nah itu ya diingatkan, kamu misalnya kamu ngomong ini, kamu menyinggung si A, si B, si C. Tapi ya, nah itu cara mengingatnya ya sesuai syariat. Sesuai syariat misalnya ya berdua, jangan ada banyak orang. Kalau mengingatkan jangan di depan umum, nanti dia bisa malu kan gitu. Mengingatkan di depan umum, di depan orang banyak ya nanti dia malu. Dan teman kamu itu bisa ikut emosi gitu kan, merasa tidak melakukan kesalahan kok gitu. Tapi ya itu disadarkan bahwa itu tindakannya salah sesuai dengan syariat. Banyak kejadian begitu soalnya. Yang ngomong itu enteng aja karena dia nggak merasa bersalah, tapi yang mendengarkan itu yang emosi dia. Kan sekarang banyak sosial media, soal di YouTube itu orang ngomong apa aja itu enteng aja dia, tapi orang yang nonton itu kan komentarnya itu sampai ribuan, itu bla 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 bla, banyak kontranya. Itu tandanya omongannya itu didengar oleh orang lain nggak menyakitkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqbaluhu lan iso nampa hu ing ma apa adinu agama. Wa ya'muru monggo perintah sapa kulin masing-masing hu ing akhor, perintah masing-masing dengan yang lainnya, bil ma'rufi kelawan kebagusan. Wa yanhalan ngelarang ngono sapa kulin masing-masing melarang hu ing akhor dengan yang lainnya, anil mungkar saking perkara mungkar. Wayat ulan dungake apik sapa kulin lahu maring akhor bihusnil hali kelawan keadaan sing apik, wa dawamil istiqomatilan terus menerus istiqomah. Jadi masing-masing dua orang yang bersaudara, 2 orang atau lebih, nggak bisa jadi lebih, yang saling menyayangi tadi, saling berbuat yang baik, tolong balas menolong, berbuat baik dengan perkataan yang baik, cerita-cerita yang bermanfaat, saling membagi ilmu, apapun yang membuat hubungan itu makin baik dan diperbolehkan syariat dilakukan,
dan terus menerus istiqomah. Dan saling mendoakan, ya. Doa, kalau jauh didoakan. Muga-muga si anu kae jadi orang sukses dunia akhirat. Muga-muga si anu kae jadi waline Allah, misalnya wali Gusti Allah. Bisa jadi doamu mandi. Karena salah satu doa yang mustajab itu yang kita doakan itu tidak tahu kalau dirinya itu kita doakan. Doa secara diam-diam itu mustajab. Jadi kalau kamu lihat orang lagi kesusahan, doakan aja, moga-moga dia diangkat susahnya. Kalau ada orang sakit, doakan moga-moga sakitnya sembuh. Ketemu orang kok belajar nggak pandai-pandai, nggak masuk-masuk, moga-moga diberi kepandaian. Gitu. Diam-diam tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan. Tapi malaikat dengar, Allah tahu, malaikat tahu. Ketika malaikat tahu bahwa kita mendoakan orang lain atau saudara kita tadi atau siapapun yang membutuhkan itu malaikat ikut mengamini doa kita dan mereka mendoakan juga, mendoakan bahwa kamu akan mendapatkan seperti apa yang kamu doakan kepada saudaramu itu. Artinya kita ketika mendoakan orang lain dengan diam-diam tadi, biar sembuh, rezekinya lancar, biar pandai segala macam, malaikat juga mendoakan dia seperti kamu juga pandai, kamu juga rezekinya lancar, kamu juga. Artinya mendoakan orang lain seperti doakan diri sendiri. Memang diri kita ini bisa jadi penuh kotoran, aminnya kita nggak seberapa. Tapi karena kita mendoakan itu dengan ikhlas, artinya diam-diam itu hanya untuk kepentingan Allah, karena lillahi ta'ala, bukan kepentingan manusia kan. Kalau kepentingan manusia harus bisa donga, wis kita sukses kan gitu. Artinya dia mengharap orang lain itu ngelem kan gitu. Mungkin ada riaknya. Tapi kalau diam-diam itu ya ikhlasnya itu muncul dan aminnya malaikat dan ikhlasnya kamu itu akan mengangkat doa kamu. Malaikat itu nggak pernah buat dosa kan gitu. Mereka kalau amin, nah doanya mereka para malaikat mustajab. Sering dong temennya sing kurang itu didoakan biar punya kelebihan yang bermanfaat. Kekurangannya dicukupi dengan doa-doa kami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma fadlul ikhab. Anapun utawi keutamaane peseduluran atau persaudaraan. Iku fakabirun mongko gede. Di anna krono sak temene fadlul ikhab tadi, keutamaan persaudaraan tadi, iku ya ba'athu dorong opo al ikhab alat tahalluki ing atase berperilaku bimahasinil akhlaki kelawan akhlak sing apik-apik wa yu'allifu lan gawe seneng ngono apa al ikha wa yu'allifu lan gawe seneng ngono apa al ikha bainal qulubi antarane pira-pira ati wa bihi lan kelawan al ikha yakunu ana apa islahu dzatil baini dameake perselisihan alladzi ja'ala kang wis dadekake hu ing al ikha sapa Allah min samarati taqwa termasuk buah-buahe takwa. Jadi ada keutamaan dalam persaudaraan itu. Antara lain manfaatnya apa? Manfaatnya sangat besar sekali. Sangat gede banget lah. Saling menyayangi sama ini teman, hubungannya akrab seperti saudara, sangat besar.
Karena bisa mendorong orang itu perbuatannya itu makin bagus, makin bagus. Nah tadi karena hubungan-hubungan itu terjaga dengan rambu-rambu ini tadi, saling menolong, saling berbuat baik, saling memaafkan. Yang di atasnya tadi kan sudah diterangkan tadi. Nah ketika hubungannya seperti itu ya semakin memperkuat agama, hati makin baik, artinya juga akhlak makin baik. Itu bagian daripada takwa, mendamaikan yang berselisih. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala mongko ngendikan sapa Allah, fataqullaha wa aslihu bainakum. Lan wedya sira kabeh ing Gusti Allah lan ngapikno ing perselisihan. Jadi kalau ada teman yang berselisih, saudara itu dengan udah hubungannya sudah akrab, udah bersahabat, sudah bersaudara, kemudian suatu waktu mesti ada masalah. Hubungan itu enggak terus-menerus lancar. Yang lancar-lancar terus itu langka. Mesti ada masalah. Satu orang aja masalah, kamu dengan dirimu itu kan penuh masalah juga. Kamu pengen ini, hatimu pengen ini, awakmu pengen ini. Tiap hari bangun tidur itu udah masalah. Apalagi dua orang, dua kepala, dua masalah gitu. Nah dalam hubungan-hubungan itu ya, kalau ada masalah didamaikan. Karena dua orang kalau lagi bermasalah itu biasa dia butuh orang ketiga untuk mendamaikan. Orang ketiga ini yang jadi ibaratnya penengahnya, mediatornya. Karena kalau udah bermasalah itu ngomong aja biasanya males. Apalagi kalau kamu mau yang lebih dulu dengan kesadaran kamu mau meminta maaf atau memaafkan. Yang salah sana. Tapi karena perintah Allah itu mendamaikan, ya sebisa mungkin ya itu tadi mengabaikan kesalahan-kesalahan kecil. Kalau kesalahan-kesalahan itu bisa saling menyadari ya cepat selesai. Tapi kalau salah satu ada yang merasa benar sendiri, kemudian tidak mau memaafkan, tidak ini ya tidak selesai. Ya kedua belah pihak ya harus bisa menyadari, diingatkan hal-hal yang baik-baik misalnya. Yaitu tugasnya mediatornya, maksudnya mediasi. Tugas yang penengahnya untuk bisa mengingatkan kebaikan-kebaikan sahabatnya tadi. Kan pernah bantu ini, maksud salah begini aja kamu marahnya bukan main. Kamu terus gak mau kekancan, kamu gak mau ketemu lagi, gak mau ndolani lagi, gak mau jagungi lagi kan gitu. Nah itu Allah perintah ya. Fattaqullaha waslihu dzatal bainakum. Untuk perselisihan itu bisa segera didamaikan. Kalau tidak butuh orang ketiga lebih bagus lagi kan, yang dua orang itu cepat selesai. Biar tidak ada orang lain yang terlibat. Karena kadang orang itu tahu kalau dirinya salah tapi gengsi. Mau meminta maaf itu harga diri. Gengsinya tinggi, dia nggak mau minta maaf duluan. Udah salah kok masih gengsi itu ya ngapain gitu kan. Kalau bener gengsi agak mending, tapi udah salah kok gengsi. Yang bener gengsi itu aja nggak, gengsi itu mempertahankan itu tadi loh, martabat. Kadang-kadang itu berlebihan gitu. Nggak perlu dipertahankan yang berlebihan lah. Yang penting justru kerukunan atau perdamaiannya dijaga, hubungannya dijaga. Karena di situ Allah hadir.
memberi rahmat. Ketika orang saling rukun, kasih sayang, damai. Nah, kalau hatimu berat, tapi kamu ingat Allah, hatiku ora pengen maafke, tapi kok Allah perintah memaafkan, tak lawan lah. Yang di dalam diri tak lawan, tak maafkan lah. Bahkan tak dongake, bahkan tak maafkan sebelum dia minta maaf. Kalau bisa begitu, wah, luar biasa. Memaafkan orang lain sebelum orangnya meminta maaf. Nah, kamu itu pandangan Allah, pandangan malaikat, pandangan Nabi itu ke kamu pasti. Nah, kamu hidupnya nanti dipermudah karena kamu kolbunya itu tidak tunduk pada nafsunya, tapi tunduk pada perintah Allah. Nah, itu luar biasa. Kalau bisa begitu ya, mudah-mudahan bisa jadi orang yang punya dada yang lapang, bisa memaafkan kesalahan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut bab berikutnya. Adabul majalis. Ai hadisi tegese utawi iki iku adabe tata kramane pira-pira pertemuan. Adabul majalis ai hadhihi tegese utawi iki iku adabe tata kramane pira-pira pertemuan. Atau adab tempat-tempat pertemuan, panggonan-panggonan pertemuan. Alaman iku dianjurke ing atase wong yakti kang nekani sapa man al majalis ing pira-pira perlungguhan ayab da'a utawi yen to miwiti sapa man al hadirina ing sing padha hadir dhisik yo bisalam kelawan uluk salam. Di adabnya kalau hadir di majelis memberi salam kepada yang sudah hadir duluan di situ. Assalamualaikum. Jadi kalau kamu masuk salam adabnya harusnya. Salam itu sunnah hukumnya. Tapi yang jawab wajib. Kalau dua orang bertemu, Assalamualaikum, salaman. Salam yang pertama sunnah, tapi yang menjawab salam itu wajib. Tapi kalau ada dalam forum ini, misalnya kamu tadi masuk, bertemu orang banyak begini, salam pertama sunnah. Tapi kalau salah satu sudah menjawab, yang lain tidak perlu menjawab. Jadi kewajibannya gugur. Assalamualaikum, terus sebelah sini jawab waalaikumsalam, yang lain nggak perlu jawab. Kalau di majelis ya. Tapi kalau dua orang ya kamu sendiri atau yang bersangkutan tadi langsung dijawab aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajlisah lan yen to lungguh ono sapa man. Hai suntaha ing dalem Hai suntaha ing dalem endinggon tumeka bihi kelawan man opo al majlisu panggonan lungguhe wa ayu ridho lan yento melengos sapa man an aqwalil ammah saking ucapane wong awam-awam al kholiyati kang kosong anil faidah saking faidah wa ay yughayhiro lan yento merubah sapa man al mungkaro ing barang mungkar biadihi kelawan kekuasaane man atau dengan tangannya atau dengan kekuasaannya. Fa ilam yastati mongko lamun ora mampu sapa man
fabilisanihi monggo kelawan nganggo lisane man failam yastati monggo lamun ora mampu sapa man fa bi qalbihi monggo kelawan atine man wal yakum lan supaya ngadeg sapa man minal majlisi saking majlis atau tempat pertemuan ilam tad'u lamun ora narik ilal maqami maring manggon bihi ing dalem majlis apa daruratun darurat wa alla yahtaqiro lan yen to ora ngenyek sapa man ahadan ing seorang pun min julasa ihi saking kanca lungguhe. Jadi kalau di dalam majelis ya berdiri sampai sini dulu. Itu kita duduk ya duduk di tempat yang kosong, yang tersedia, yang masih kosong dimanapun itu kita datang ya, yang kosong duduk di situ. Jangan terus desel ke depan misalnya begitu. Walaupun dia seorang yang mulia misalnya di masyarakat, kalau dia datang belakangan ya baiknya duduk di belakang, terus jangan desel. Kecuali memang dia sama panitia sudah diberikan tempat di depan, terus kemudian diantar sama panitia, biasanya banser itu kalau kiai itu kan terus dicarikan jalan gitu. Tapi kalau memang telat ya atau datang terlambat ya duduknya ya di tempat yang tersedia saja. Yang misalnya kamu yang datang ini yang kosong mana langsung ditempati gitu. Nggak terus desel gitu. Kemudian juga jadi jangan mau terpancing dengan perbincangan orang-orang awam, masyarakat awam kadang yang tidak begitu memperhatikan agama, tidak begitu memperhatikan bab-bab yang adab-adab ini ya, terutama tidak tahu. Itu biasa gosip, ngerasani sana sini, biasa juga kadang hal-hal yang sekiranya itu tidak patut didengarkan, ya nggak usah didengarkan, dihindari bisa mungkin. Bisa yang kalau ada tempat duduk lain ya pindah ke lain, permisi Pak saya mau duduk sana. Gitu. Ya jangan kemudian ikut ngegosip gitu, baiknya begitu. Tapi ya biasanya ya gosip itu yang bikin akrab kan, masalahnya begitu. Gosip itu yang bikin akrab malah justru itu. Ya kalau bisa dihindari, kalau mau gosip itu ya, atau itu ibarat kita makan bangkai saudara kita. Rasulullah kan kamu kalau membicarakan orang itu seperti makan bangkai. Dan itu jadi karena keburukan orang itu kan bisa jadi karena dosa-dosanya dia, perilaku dia yang buruk. Bisa jadi gosip itu benar atau ada benarnya gitu. Atau barangkali ada nilai juga di situ agar orang lain yang mendengarkan omongan itu terhindar dari kejahatan orang itu. Nah, itu mungkin punya maksud yang baik. Cuman kalau terlalu kepanjangan ya dihindari. Jangan sampai kita itu tadi makan bangkai saudara sendiri kan. Kalau banyak ya jadinya ibaratnya yang kita ngerasain itu dosanya kelong. Kita ambil gitu. Karena diperbincangkan orang itu kan kadang
fitnah-fitnah itu bermunculan. Nah, misalnya orang itu sebenarnya melakukan satu hal yang buruk, tapi karena diperbincangkan jadi viral, kan orang kadang nambah-nambahi gitu. Cuma misalnya kamu punya kebiasaan senengannya udah upil misalnya, hidungnya kamu udah, tapi karena cah senengannya udah upil apa namanya hidung dan sebagainya, tapi nanti kedengaran orang kedua, yo ramu ngirung, yo cangkem barang, yo lipat barang, yo kuping barang itu diutil-util ya, misalnya begitu. Contoh kecil. Padahal dia cuma hidung aja. Nah itu kalau tambah itu, yang bersangkutan, yang dirasani itu artinya dia terkena fitnah. Yang dia nggak melakukan sesuatu kok orang menuduh kan itu. Nah biasa itu kalau begitu terjadi ya. Kalau itu jadi pada kamu ya fitnah misalnya, muka-muka enggak, itu ya sebisa mungkin sabar, sangat sabar, karena Allah sedang mencuci dosa-dosa orang itu. Dengan fitnah yang menyebar itu, Allah bermaksud mensucikan dosa-dosa kamu. Jadi kadang-kadang ada orang yang bersyukur karena itu, akeh sing rasa nengkaro aku, akeh sing fitnah aku. Beneran dosaku dipek wong-wong kuwi kan gitu. Dosaku diambil sama mereka gitu. Jadi dalam majelis tadi kalau misalnya ada sesuatu yang buruk atau yang mungkar, sebisa mungkin mencegah dengan kekuasaannya. Kalau nggak bisa mencegah dengan tangannya, kekuasaannya, dengan lisannya. Kalau nggak bisa dengan lisannya, dengan ucapan, dengan nasihat, nggak bisa, ya dengan kolbunya, dengan hatinya, didoakan. Karena kalau kita mau baik itu kadang susahnya bukan main. Didoakan. Didakwahi karo penceramah ribuan kali nggak masuk-masuk, ketika dia mimpi diseneni bapaknya yang sudah meninggal atau kakaknya yang sudah meninggal, tahu-tahu bangun dia tobat. Tapi dengar dakwahnya kiai, kaset, YouTube, rekaman nggak sadar-sadar, tapi semalam mimpi ketemu orang sudah meninggal, bangun-bangun sadar. Nah, itu antara fungsi doa-doa itu bekerja di hal-hal yang sifatnya sir. Yang Allah itu memberi jalan itu, kalau Allah mau memberi jalan hidayah itu nggak kurang-kurang jalan kan gitu. Lewat mimpi aja bisa dapat hidayah kadang. Lewat nyata susah, lewat mimpi malah gampang kadang orang begitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rubama terkadang terkadang ono sopo ahadan atau seseorang khairong luwih bagus minhu tinimbang man indallahi mungguhe Allah. Ya udah ulangi lagi. Wala yahtangiro. Lan yento orang ngenyek agak ke belakang dulu. Wala karena sambungannya di belakang. Wala yahtangiro. Lan yento orang ngenyek sopoman ahadan ing seorang pun min julasaihi saking konco-konco lungguhe, tidak mengejek orang-orang yang hadir, teman-teman yang di masjid itu. Rubama karena terkadang ono sopo ahadan seseorang tadi khairon luweh bagus tinimbang man indallahi mungguhe Allah. Kamu dengan saudara-saudara kamu ini atau dengan teman-teman kamu yang kamu kenal siapapun atau bahkan yang tidak kenal, yang kamu misalnya kamu hadir di majelis kampung, majelis undangan, itu kan nggak semua orang kadang kenal. Terus ada orang kok kamu di situ kok baik perilakunya kadang tidak
sesuai dengan standar yang kamu inginkan lah gitu. Atau barangkali wajahnya kok nggak enak dipandang dengan standar yang kamu pengennya kamu deloknya bagus yang ayu-ayu kan mesti. Ono wong kok begitu. Ya jangan diejek gitu pokoknya. Karena bisa jadi orang yang kamu ejek itu di mata Allah mulia. Itu di sini kalimatnya. Kalau apalagi kok mengejek kok fisiknya, fisik itu yang buat siapa, yang bikin Allah. Kalau kamu mengejek orang karena fisiknya, yaitu bisa Allah tersinggung karena Allah yang menciptakan orang itu seperti itu. Boh irungnya pesek, boh misalnya bahasane prongos, apa piye kan gitu. Jangan dihina. Itu yang bikin Allah. Nek kamu hina ya Allah itu bisa murka karena yang bikin Allah. Bisa kalau kebelabasan kamu bisa menghina penciptaan itu juga menghina penciptanya kan gitu. Walaupun kamu pasti nggak bermaksud menghina Allah kan gitu. Orang yang menghina makhluk itu kan dalam hati tidak mungkin punya niatan menghina Allah. Tapi kok terus-terusan kan gitu. Ya orang yang dihina lama-lama sakit ya wadul kalau saya nyiptake. Lho wajah sing gawe jenengan Gusti kula dinyek ngeten pripun. Yo. Nah, nanti yang ngenyek itu bisa nanti lebih buruk dari yang dinyek gitu. Tahu-tahu kenapa gitu lah. Naudzubillah bisa begitu. Karena Allah yang membalas. Apalagi kalau yang dihina itu walinya Allah, repot lagi. Ya. Man adali waliyan faqad adadhu bil harb. Siapa yang memusuhi walinya Allah, Allah umumkan perang sama dia, kepada dia. Jadi kalau ada kekasihnya Allah dihina, itu Allah sendiri yang akan turun tangan bahwa yang menghina kekasihku itu aku umumkan perang sama dia. Kamu sedang sama temanmu misalnya, terus ada orang menghina teman kamu aja marah, gitu kan. Kamu ikut marah. Koncoku kok ditukari karo kae, kamu merasa punya rasa setia kawan, terus merasa tersakiti. Yo di sing nukari kowe sapa? Merasa pengen jadi pahlawan. Terus datang ya jangan ditukari, didamaikan maksudnya. Kalau mau adabnya diterapkan, yang berselisih didamaikan, artinya yang nukari diperingatkan, diberi jangan begitu, jangan nukari koncone, jangan bersikap tidak semena-mena kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yu'adzima lan yen to ora mulyake sapa man ahadan ing seorang limalihi krana bondone krana bondone man itu tadi, karena hartanya saja. Li anna krana sak temene takdim atau memuliakan tadi, li anna dalika krana sak temene takdim tadi atau memuliakan tadi iku yud'ifu melemahkan opo dalik adina ing agamamu. Jadi jangan menghormati orang karena hartanya. Jangan menghormati orang ya karena itu bisa melemahkan agama. Kalau kamu sama orang yang punya duit, wah bosok kromo inggil, terus dicucuk tangannya, terus menghormatinya bukan main munduk-munduk karena dia duitnya banyak, mobilnya bagus, rumahnya bagus, jangan begitu. Itu melemahkan agama. Kalau memuliakan itu ya karena ilmunya, karena kesolehannya, karena akhlaknya. Nah, itu. Jadi makanya yang patut dihormati ya para ulama-ulama itu, para kiai-kiai itu yang memang secara keilmuan, akhlaknya bagus.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuskitu lan gugurake atau menghilangkan opo dalik al-muru'ah ing keprawiraan atau kehormatanmu. Jadi menghormati orang karena hartanya itu bisa melemahkan agama dan juga bisa menghilangkan kehormatan. Kehormatannya bisa hilang, harga dirinya, martabatnya bisa hilang. Karena kalau menghormati harta itu ya, kalau dia punya duit, kamu hormat. Nanti dia duitnya habis, kamu nggak mau temenan. Nah, itu kan teman yang cap apa gitu. Kalau punya duit aja mau dekat. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana lamun ana sapa man fit tariqi ing dalem dalan lagi berjalan fal ya uddo monggo supaya ngeremake sapa man torfahu ing mripate man wal yuhis lan supaya nulungi sapa man al malhufa ing wong sing didolimi wal yughni lan supaya aweh kecukupan ado ifa ing wong lemah wal yursyid lan supaya nuduhake sapa man ad-dolla ing wong sing tersesat wal yarudda supaya jawabi sapa man assalam ing salam alamam bada'ahu bihi ing atase wong kang miwiti sapa man lawan salam wal yut'i lan supaya aweh ngono sapa man as-sa'il ing wong njaluk jadi kalau berjalan ya itu sebisa mungkin menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan. Ya memang sulit, pengennya dulu sing ape-ape ono cewek, nah, gitu. Istighfar. Dulu saya diajari ustadz saya itu, kalau lihat orang cantik pengennya kok merugi piye gitu. Ya nundukkan pandangan atau menundukkan ini kepala sambil baca inni akhafullah ya rabbal alamin. Saya takut kepada Allah Raja sekalian alam. Ini akhafullah ya rabbal. Itu ustadz saya ngajari itu. Ini akhafullah ya rabbal alamin. Jadi merem sambil baca itu ini akhafullah ya rabbal alamin. Tapi ya itu tadi pengennya kan setan itu dorong-dorong kita, hati kita supaya mata melihat delok. Jadi kalau kamu pengen tahu bekerjanya setan, gampang sebenarnya. Kalau kamu lihat yang haram-haram itu pengen, itu ada dorongan, ada hasrat, bahkan kadang ada syahwat, dan itu setan itu. Yang bikin itu, skenario itu setan semua. Kok ada rasa senang dengan hal yang diharapkan, yang senangnya itu palsu. Setan jalan di peredaran darah, dia nyebul-nyebul, bikin aroma-aroma yang palsu biar kita senang, biar kita tertipu dengan hal-hal itu. Bahayanya kalau kita sering mengikuti itu, akhirnya kita tidak, dengan tipuannya itu tidak bisa menjaga diri, sering ngebobolan, ya akhirnya dosanya terus dilakukan terus. Nah kalau sudah kulino, setannya pergi, nah kamunya sudah menjadi karakter kebiasaan buruk, sudah bukan setan lagi, sudah kamu itu jadi konconnya mereka kan gitu. Sudah mereka sudah setan-setan itu sudah nggak ganggu, sudah setan sendiri.
Orang itu sudah jadi setan, nggak perlu disetankan lagi kan. Akhlaknya sudah berubah maksudnya, sudah jadi temannya. Dan menolong, supaya kita menolong orang-orang yang sedang didolimi, ya merasa terdalimi, ada yang orang salah. Kalau dia benernya benar, dia terdolimi, tersakiti, ya kita bela semampunya. Dia hak-haknya dia berikan, membela orang yang sedang didolimi, dijahati, ya. Dan kita berusaha mencukupi kebutuhan orang-orang lemah. Kamu kuat, masa kuat enggak? Karena kemampuan orang itu beda-beda. Bisa kuat, lemah itu ya ukurannya macam-macam. Yang penting kamu tidak merasa dirugikan dengan tindakan kamu menolong orang lain itu. Karena kemampuan itu bisa datang dari kamu sendiri, atau memang kamu punya orang yang kenal. Oh, kamu butuh apa? Ini bikin surat menyurat yang benar bagaimana? Oh, aku nggak tahu, tapi aku tahu orang yang bisa bantu kamu, tak carikan orang. Nah, misalnya begitu. Aku nggak bisa bahasa Inggris, saya tak carikan orang yang bisa bahasa Inggris buat ngajarin kamu, kan begitu. Kamu nggak mampu, tapi kamu mampu menjadi jembatan, wasilah, biar hajat teman kamu itu atau kepengenan saudara kamu itu terpenuhi. Itu dicukupi semampunya. Beri salam dan sebagainya. Dan memberi orang yang minta-minta. Ini yang kadang sulit. Karena sebenarnya kaya itu bukan dari harta. Hakikat kekayaan itu bukan pada harta. Yang melekat pada kamu itu uang, kemudian bisa jadi harta benda yang banyak, bisa jadi nanti kamu sukses, jadi orang kaya, ya. Semoga begitu, kaya dari cara-cara yang halal, harta yang halal. Itu hakikatnya bukan, kekayaan itu bukan pada itu, tapi kaya itu karena memberi. Orang yang mampu memberi itu orang kaya. Kalau kaya tapi kamu tidak bisa memberi, buat apa? Tidak ada nilainya. Kamu dikayakan Allah tapi kamu nggak bisa, hati kamu tidak punya rasa murah, tidak bermurah hati, tidak mau memberi, kekayaannya tidak ada fungsinya. Jadi hakikat kekayaan ya dia bisa memberi yang lain, memberi manfaat pada yang lain dengan hartanya. Kalau seorang yang soleh diberi ilmu, ya dia akan sedekah dengan ilmunya. Akhirnya ilmunya itu bertambah-tambah karena dia mengajarkan ilmunya. Nah, harta juga begitu. Orang yang dikayakan Allah dengan harta, dengan benda, ya dia dengan hartanya itu sedekah. Karena kuat di situ dia. Makin sedekah itu bukan malah makin sedikit, makin tambah banyak. Minimal membersihkan hartanya. Agar nanti di akhirat itu tanggungannya, hisabnya itu diringankan. Karena pasti kalau orang kaya itu hisabnya lebih banyak. Bahkan kalau di pagi hari itu kita sama abang ngaji Ihya Ulumuddin, itu orang yang miskin dengan orang kaya itu jaraknya masuk surga itu 500 tahun. Saking doane hisab-hisabnya. Jadi kalau ada orang minta, diberi kebutuhannya kalau mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakun lan supaya ana sapa man fi jalsatihi ing dalem lungguhe man iku wakuron, berwibawa atau tenang. Fa inna dzalika krana sak temene kuron tadi atau ketenangan tadi iku luweh narik ila ta'dimihi maring dimulyakake ila ta'dimihi maring dimulyakake
Man ila tadi miliman mari dimulyakake ne sapa man tadi. Wal iktina ilan memperhatikan lisya'nihi maring kondisi man. Jadi kalau di majelis tadi adabnya antara lain duduk dengan tenang, kemudian juga memperhatikan, karena ketenangan jangan terus duduknya tidak ada ketenangan, terus kemudian tengok sana tengok sini, itu nanti kewibawaannya turun. Maksudnya Islam itu mengajarkan kehormatan seorang Muslim, biar orang itu tidak jatuh martabatnya. Yang duduk yang tenang, memperhatikan, jangan bicara sendiri ketika misalnya di dalam majelis itu ada yang berbicara, yang kalau mau ada forum di dalam forum itu ya tidak bagus. Ada forum di dalam forum itu masalahnya apa? Sini bicara, sana bicara. Nah itu yang di belakang itu kalau bicara sendiri itu forum dalam forum. Nah itu nggak bagus. Kamu di dalam ruangan itu bisa jadi setan jadinya. Karena teman kamu yang di majelis itu mau belajar, gara-gara kamu bicara dia nggak menangkap pelajarannya. Karena kamu ngajak bicara yang bersangkutan. Dan memperhatikan kondisi, setiap kondisi diperhatikan. Ya kalau kondisi ya yang paling kecil ya misalnya kalau apa kamar kecil atau apa temennya misalnya nggak tahu kamar kecilnya kondisinya bagaimana, temannya kok kurang sehat diperhatikan, ada yang kurang sehat misalnya, yang kurang lebih begitu ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal asri.